Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'izatina linailis sa'ada wa ridha. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, wa'allimna ta'wil, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah itu kata Ustaz Maulana. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dan kita banggakan kepala sekolah kita, kepala sekolah Min 2 sekarang ya, Min 2 Tangsel dulu, Min Cempaka Putih, Ibu Jeti, nama lengkapnya mohon maaf tidak disebutkan, Ibu Jeti MPD. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Komite Babe Abdul Rohim ya. Nah ini kan kita panggil Babe, orang tua kita, kakek kita juga beliau kan. Yang alhamdulillah mudah-mudahan kita doakan baik kepala sekolah, ketua komite dan semuanya pengurus diberikan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada Ibu Yaya. Ini alhamdulillah Ibu Yaya juga jadi bendahara yang bagian ngurus-ngurusin uang. Nah kalau suaminya beliau ini dosen, doktor. Nah ini alhamdulillah potensi di Min ini banyak sekali. Dan yang saya hormati para dewan guru, para wali murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya saya terkejut ketika dipanggil oleh Ibu Yaya sama Bu Jeti, suruh menyampaikan ceramah. Saya nggak bisa ceramah, ya kan? Nah, ceramah tentang halal bihalal yang biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu. Biasanya sambutan kepala sekolah dulu. Tapi karena berhubung saya masih ada jadwal nanti siang zuhur jam 10-an atau jam 11 harus berangkat ngajar ke Pasca Sarjana Trisakti, makanya minta izin dulu jadinya. Ini sekali lagi mohon maaf ya Bu Kepala Sekolah. Halal bihalal, semua orang sudah tidak asing mendengarkan kata-kata halal bihalal. Halal bihalal ini made in Indonesia, betul nggak Bu? Iya. Di Arab nggak ada itu halal bihalal, adanya di Indonesia. Bahkan kalau kita bikin bahasa Arab versi Indonesia ada juga itu. Rambutan kalau kita belajar bahasa Arab namanya Abu Sa'run. Di Arab agak kenal. Apa itu Abu Sa'run? Bapak rambutan ternyata. Bapaknya rambut ya. Jadi rambutan. Justru dia tahunya adalah rambutan. Abu Saukah, apa tuh dibilang? Bapak duri. Nah justru di sana dikenalnya adalah durian. Halal bihalal juga made in Indonesia. Makanya karena made in Indonesia sudah semestinya
hak cipta harus segera dibuat. Jangan sampai nanti diambil oleh negara tetangga. Karena beberapa ada kan ya Pak, yang sudah diklaim negara tetangga. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kita pernah membaca bukunya Profesor Dr. Qureshi. Setidak-tidaknya ada 3 makna tentang halal bihalal. Yang pertama, beliau menerjemahkan halal bihalal, asal katanya halal atau halal itu memiliki makna problem solving. Kalau ada masalah diselesaikan, ada benang kusut diurai, itu yang namanya adalah halal. Ada air keruh dijernihkan, itu yang namanya adalah halal. Nah, kita kumpul sebagai wali murid. Saya kebetulan alhamdulillah baru bisa bergabung beberapa hari sebagai wali murid kelas 1B. Alhamdulillah dapat kesempatan baru beberapa hari disuruh di depan. Sebetulnya banyak ini. Di sini ada Ustaz Paik Fuad nih. Ustaz ya? Ustaz Fuad atau Ustaz Paik namanya Ustaz? Oh, Arif Furqon. Ada Ustaz nih, dosen beliau. Jadi jam terbangnya banyak sekali Pak. Ini dikenal dengan jarum super, jarang di rumah suka pergi. Kalau saya si Matupan, siang malam tunggu panggilan. Atau boleh jadi si Mamurad, siang malam menjual suara. Jadi alhamdulillah karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala saya mendapat kesempatan yang perdana di tahun 1437 Hijriah ini. Nah, menurut Profesor Dr. Qureshi itu bermakna tadi problem solving, bisa menguraikan benang yang kusut, bahkan tadi air yang keruh menjadi jernih. Harapannya kita halal bihalal memberikan solving. Karena kesuksesan dalam pendidikan anak ada 2 unsur, orang tua dan sekolah. Kita tidak hanya bangga, alhamdulillah anak kita bisa sekolah di sekolah favorit di Min 2 ini. Tapi peran orang tua juga sangat penting. Apa kira-kira masalahnya? Yuk bersama-sama. Baik masalah dari segi kebijakan, usulan dan lain sebagainya. Karena potensi yang ada wali murid di kita ini banyak sekali. Kalau banyak potensi yang ada dikembangkan, insya Allah tadi mudah-mudahan lebih sukses lagi, lebih maju lagi untuk Min kita semuanya. Orang tua dengan sekolah ini ibarat rel kereta api Pak. Rel kereta api itu ada berapa? Ada 2 kan Pak ya? Ada yang kanan, ada yang kiri. Kita berharap anak kita sukses. Tapi cuman sekolah saja disekolahkan, tapi orang tua tadi tidak mendampingi, tidak memberikan perhatian, tidak menanyakan bagaimana kondisinya, belajarnya, PR-nya dan sebagainya. Maka ibarat rel kereta api, kereta mau lewat, kira-kira rela sebelah kanan aja bisa jalan nggak Bu? Anjir. Maka yang menarik, sekolahnya sudah bagus, guru-gurunya sudah bagus, sistemnya sudah bagus, hendaknya orang tua tadi yang memberikan pendidikan yang terbaik. Di dalam kitab Tarbiyatul Aulad karya Syekh Taufik Ulwan dinyatakan bagaimana cara mendidik anak. Syekh Taufik Ulwan setidak-tidaknya memberikan 2 kategori. Orang tua, guru, mendidik anak. Terutama orang tua, mendidik anak itu ada 2. Yang namanya tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Ada yang namanya tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Tarbiyatul aulad qoblal wiladah, mendidik anak sebelum lahir. Sebelum anak belum jadi, bagaimana menjadi anak yang soleh dan yang soleha, kita bisa belajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dulu saya ingat
Ibu kepala sekolah pernah menyampaikan bagaimana doa Nabi Ibrahim biar mendapat keturunan yang soleh. Dalam surah Safat, Robbi habli minas sholihin. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Musa usia belum sampai 6 tahun waktu itu, 7 tahun udah bisa hafal Quran. Bukan hanya doa, tapi diberikan pendidikan yang luar biasa, pendampingan, didoakan, dapat rizki yang halal, yang berkah. Lagi hamil, bacain sholawat, baca Quran, baca zikir. Jangan nyanyi lagu dangdut. Kalau nyanyi lagu dangdut gimana? Selamat malam. Nyanyinya siang Pak Ibrahim, agak nyambung. Itu namanya jaga sumbung makan combruk, agak nyambung Mas Bro. Coba kalau kita bacakan Quran, zikir, menurut Syekh Taufik Aulan itu termasuk pendidikan. Qoblal wiladah, sebelum dilahirkan embrionya. Yang sangat penting ini anak kita sudah berlahir semuanya. Ba'dal wiladah, setelah dilahirkan apa kewajiban orang tua? Peran orang tua diantaranya memberikan nama yang baik. Kalau orang Betawi, ini Pak Abdurrahman orang Betawi kan? Bukan. Orang Betawi tinggal lihat konteksnya. Lahirnya di Pengki dinamain Pengki. Biar keren sedikit Prengki. Ya kan? Nah, bahkan yang lebih kacau lagi orang tua sekarang ini apa? Itu dicampur nama ibunya, nama bapaknya. Ya. Jadi namanya bapaknya Muhammad Nur. Ibunya Dina jadi Nurdin. Saudari Purkon, ini masih ada artinya ya? Nur artinya cahaya, Din artinya agama, masih mending. Yang lebih kacau lagi kalau bapaknya Firdaus, ibunya Ainun, jadi apa anaknya? Fir'aun. Iya kan? Ya Allah, nama, ada kata orang apalah arti sebuah nama, tapi nama juga itu memberikan arti. Kalau para ustadz bilang, kalau ibu-ibu bingung cari dalam Al-Quran, tapi harus tahu artinya Bu. Jangan sampai bilang anak saya namanya Tony, dalam Al-Quran ada Pak Ustadz. Saya cari-cari tidak ada namanya Tony dalam Al-Quran. Ada tapi terselip. Coba Ustadz dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi apa itu? Jadi setan. Iya, jadi boleh jadi. Udah Ustadz namanya saya kasih nama Rojiun. Dia tidak tahu karena asal katanya innalillahi meninggal. Atau enggak anaknya dikasih di pondok pesantren balik lagi karena asal katanya Rojiun balik lagi. Balik lagi enggak betah jadinya. Ini mohon maaf, orang tua harus tahu tentang perkembangan sekarang iklim teknologi. Jangan sampai anak kita menginstal program yang lagi hit sekarang. Namanya apa? Pokemon Go Blok. Karena dia ada blok-bloknya. Ini bahaya ini. Anak kita jadi malas kerjaannya main. Kalau dari segi intel, kerahasiaan sebuah negara repot tuh. Kalau semua menteri, jenderal main Pokemon Go, banyak yang meninggal dunia karena ketabrakan. Lewat masjid dapat Pokemon. Ya kan, Pokeball, ada yang namanya Pokeball, ada yang namanya dapat Pokemon. Nanti dibilang Pikachu, jadilah Anda Yahudi. Bahaya. Pokemon artinya aku Yahudi. Jadi Pokemon makanya beberapa kementerian belum lama ini di negara melarang. Gitu kan? Melarang main Pokemon. Tapi ingat Bu, Pokemon ada yang sangat dianjurkan kok. Ada yang dilarang, ada yang dianjurkan. Apa yang dianjurkan? Pokemon artinya lain. Apa Pokemon? Ada kepanjangannya. Pok gitu kan? Mondok. Jadi Pokemon tuh mondok. Boleh nggak kira-kira? Boleh anak kita dididik aliman bidini, dididik ilmu agama. Tarbiyatul aulad orang tua bukan hanya nama. Kasih pendidikan yang baik nih, alhamdulillah anak-anak kita semuanya dapat kesempatan bisa sekolah.
Ya kan, di sekolah yang mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, orang tua sekolah ini ibarat tadi rel kereta api, harus sinergi. Harus bekerja sama, tidak bisa sendiri. Jari-jari aja ini coba kita lihat, jari ini kan irama ini. Ada jari telunjuk, tengah dan seterusnya. Apa yang ibu lakukan kalau cuma satu jari telunjuk angkat ini aqua bisa nggak bu? Tapi kalau minimal 2 jari bisa keangkat nggak? Ini yang namanya kalau kita cuma berharap anak kita sukses sekolah, cuma sekolah aja yang baik, tapi kita tidak mendidiknya, bisa nggak kira-kira? Maka menjadi mimpi belaka. The power of we, indahnya kebersamaan. Makanya kembali tadi, halal bihalal menurut Profesor Dr. Quraisyah itu bermakna tadi mengurai benang yang kusut, kemudian yang keruh menjadi jernih, yang awalnya kita tidak kenal menjadi kenal. Ini alhamdulillah, saya mungkin nanti kita bisa silaturahim, bisa kenalan dengan para guru dan seterusnya. Nah, yang kemudian apa? Tarbiyatul aulad. Sebelum kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisyah dalam membumikan Al-Quran, menurut Syekh Taufik Alwan, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, setelah dilahirkan, jangan lupa Pak, tadi kita didik anak kita dengan yang baik. Peran orang tua mengawasi, menjadi mitra. Jangan kita instruktif saja Pak, memaksakan kehendak. Kita bisa belajar apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana terjadi dialog ketika terjadi situasi genting. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpi, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Berdialog, diskusi, minta pendapat anaknya. Walaupun tahu kita orang tua, tapi tidak mentang-mentang orang tua otoriter. Kita lihat anak kita hobinya apa, bakatnya apa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah lihat film Three Idiot, film India itu sangat bagus sekali. Berapa banyak orang tua yang memaksakan kehendak bapaknya sebagai pengusaha, ingin anaknya menjadi pengusaha, ternyata hancur kacau. Tapi harapannya kita lihat potensi anak kita, minat bakat anak kita. Three Idiot ini menggambarkan seperti halnya dalam Al-Quran itu. Ya bunayya inni ara fil manam, hai anak, saya mendapatkan wahyu melalui mimpi. Ini genting, anni abbahuka, saya diperintahkan oleh Allah suruh ngapain? Menyembelih. Karena Nabi Ismail anak yang soleh, dia jelaskan, iya kerjain ayah. Ya abatib almatu umar, kerjain wahai ayahku apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau anak sekarang mau nggak begitu kira-kira? Jangan anak sekarang, Ustaz Arif Purkon lagi waktu kecil, bapaknya bilang, Rip, bapak mimpi malam bunuh kamu. Apa yang kata Ustaz Arif? Pak, sebelum bapak bunuh Arif, saya bunuh abang duluan. Kan begitu kan? Nah, ini dijelaskan luar biasa. Ya bunaya, ada proses dialogis. Peran orang tua dialog luar biasa. Ya bunaya. Bahkan kita bisa belajar dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini nabi yang menjadikan teladan, bukan hanya Nabi Muhammad. Dalam surah Al-Mumtahanah Allah menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dinyatakan bukan hanya Nabi Muhammad saja sebagai teladan, tapi Nabi Ibrahim. Banyak pelajaran bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita bisa belajar tadi dalam proses mendidik. Nabi Ibrahim sabar. Bagaimana keluarganya Nabi Siti Hajar, sabar nggak tuh ditinggalin? Saat berdakwah dia sabar, mencari air ke sana kemari, mencari alamat, belum temu-temu tuh. Ayu Ting Ting ya kan 7 kali yang Allah abadikan, yang akhirnya peristiwa haji yang namanya dikenal apa? Sa'i. Dari Sofa ke 7. Ini ada pesan buat kita semuanya. Makna 7 itu tidak hanya secara ubudiyah saja, tapi bisa kita praktekkan kalau kita ingin anak kita sukses.
sekolah kita sukses, siapapun kita ingin sukses, jangan berhenti minimal gagal 7 kali. Jangan berhenti sebelum 7 kali. Siti Hajar setelah 7 kali baru tawakal kepada Allah, kemudian Allah ilhami kakinya Nabi Ismail memukul-mukulkan pasir atau kita tanah gitu ya, keluar air, kemudian ada ucapan dari Siti Hajar, zam, kumpulah, itulah filosofi. Tawaf berapa kali tawaf? Tawaf 7 kali. Kalau kita pergi haji, umroh, jangan berhenti sebelum 7 kali karena bisa membatalkan. Nah, coba kita lihat beda sama orang kampung hutan, beda sama wali murid Min 2 Tangerang Selatan. 7-nya itu artinya lain. Kalau pusing 7, iya kan? Ibu-ibu lagi hamil 7 bulan. Iya kan? Ada yang meninggal dunia bapaknya 7 hari. Yang nggak percaya imannya kurang kuat kepada Allah, dagangannya nggak laku, akhirnya datang ke dukun, dia mandi 7 kembang. Iya, 7 kembang. Ya Allah, bukan itu. Kita bisa melihat pesannya spiritual buat kita orang tua. Boleh jadi anak kita kalau udah lulus dari Min mau ingin ke SMP, MTSN gagal, jangan berhenti, terus cari yang lain. Sebelum 7 kali. Kita malu. Thomas Alva Edison berapa kali ini menemukan bola lampu itu ya? 1000 kan? 1000. Gagalnya berapa? 999 kali gagal, berhasilnya 1000. Langkah yang 1000 baru berhasil. Kalau kita di Indonesia bukan berhasil, langkah 1000 kabur. Lari kan? Bukan berhasil. Jadi boleh jadi kita mendidik anak sulit, jangan berhenti. Kita doa, kita berharap tadi sekolah yang baik, guru yang baik. Kita sebagai orang tua jangan lupa peran kita. Nanti anak kita potensinya semua sama kok. Dalam hadis dinyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Makanya kalau ada teori psikologi, dulu saya mengutip ucapan dari Ibu Jeti saat pertama kali, ada pengaruh intrinsik, ada intrinsik. Anak bisa sukses bukan dari luar, tapi dari dalam anak kita. Sehingga ada kategori fitrah, suci, dalam keadaan Islam. Tapi sucinya itu, Islamnya itu akan berubah tergantung siapa? Bapaknya, ibunya, sekolahannya, lingkungannya, fa'abawahu, tergantung orang tuanya. Apakah tetap jadiin Islam atau jadikan Yahudi, yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi, tergantung orang tuanya, lingkungannya. Tapi yang sangat penting kalau kita sudah besar, kita sebagai orang tua, motivasi itu yang besar itu bukan dari ekstrinsik tapi intrinsik. Bukan dari luar tapi dari dalam. Kita bisa belajar dengan cangkang telur. Bu, pernah lihat ada ayam lagi ngerem tiba-tiba netes? Pernah lihat Pak, Ibu? Pernah kan? Coba kita lihat. Kenapa ayam itu bisa netas? Bisa keluar dari cangkangnya? Karena perjuangannya dia mematuk. Cangkang telur itu dari dalam baru dia bisa keluar dari sempurna, sehat. Kita niatnya baik membantu itu ayam, kita getok dari luar, apa yang terjadi terhadap ayam? Mati. Boleh jadi cacat yang permanen seperti halnya kupu-kupu. Ada orang melihat bagaimana proses evolusi kupu-kupu dari kepompong ya jadi kupu-kupu itu kok lama benar ditarik, akhirnya jadi cacat permanen tidak bisa terbang. Bapak-bapak, ibu-ibu ikut sering seminar, training. Saya sampaikan, jangan rajin-rajin ikut seminar, Bu. Orang yang ikut seminar masuk neraka. Emang kenapa? Kita lihat asal katanya seminar, nar artinya api neraka. Jadi kalau semi pertengahan,
Bagaimana masuk seminar yang api neraka? Kalau kita ikut seminar bukan memberikan manfaat, saling menghujat, menjelekan, itu yang dimaksud tadi masuk. Tapi kalau seminarnya memberikan manfaat, halal bihalal, memberikan manfaat, mafi muskilah, insya Allah. Bapak-bapak ikut training ribuan kali, ratusan kali, ingat, itu cuma berpengaruh sebentar. Ibu-ibu mohon maaf ikut training, ada yang namanya dulu ISQ atau apa gitu ya. Saya mau tanya, di sini ada yang pernah ikut training seperti itu, ada? Mungkin Pernah? ada. Bapak? Mungkin ada. Mungkin ada. Biasanya kekuatannya ketika training paling lama seminggu. Sebulan setelahnya gimana? Kembali lagi ke habitatnya. Jadi yang saya ingin sampaikan, berarti motivasi yang terbesar bukan dari ekstrinsik, tapi adalah dari diri kita sendiri. Ini botol aqua ada isinya, anggap saya buang semuanya kosong. Kalau botol aqua saya tutup, kemudian saya siram dengan keran yang besar, pertanyaannya masuk air nggak di dalamnya? Nggak akan bisa. Sebesar apapun dari luar, itu tidak akan bisa masuk. Tapi kalau dibuka, masuknya bisa masuk walaupun setetes demi setetes. Kita belajar dengan Ibnu Hajar. Kalau kisah-kisah pesantren begitu, Ibnu Hajar bodoh, tapi dia terinspirasi. Motivasinya dari apa? Rembesan air. Logika manusia tidak akan masuk akal. Air bisa membolongi benda padat, cair bisa menghancurkan benda padat, tapi setetes demi setetes bisa nggak? Luar biasa. Anak kita susah belajar, tapi lama-kelamaan insya Allah bisa. Iqra, bacalah. Dengan kita baca insya Allah bisa. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, kalau tadi maknanya halal bihalal, benang yang kusut menjadi terurai, air yang keruh jadi bening, ada masalah terselesaikan. Harapan kita juga semua hadir di sini. Wali murid, komponen sekolah semuanya hadir, komite semuanya hadir. Harapannya tadi ada masalah bisa terurai. Yang kedua, halal bihalal itu asal katanya tadi halal, lawan katanya adalah haram. Harapannya kita sawal, amal ibadah kita harapannya bisa meningkat. Karena makna sawal itu arti peningkatan, Pak. Setelah 1 bulan lamanya amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa kita dihapuskan. Harapannya tadi amal-amal, pelajaran-pelajaran yang baik di bulan Ramadan kita teruskan, kita tingkatkan. Termasuk nih alhamdulillah di bulan Syawal ini ada tradisi yang namanya bersilaturahim. Saling menyapa, saling berkomunikasi. Nah ini kembali halal. Harapannya kita tidak mengerjakan yang haram, kita jauhkan yang haram. Harapannya agar ada keberkahan. Makanan kalau orang Arab lain, Pak. Kalau bapak-bapak yang pernah haji umroh ya, ini Ibu Haji Yaya misalkan tanya, Rab ini apa? Halal, halal minum kan? Artinya boleh. Bapak-bapak naik lagi waktu di masjid, di musola ada sendal, kita pakai sepatu, kita minta izin, Bapak pinjam sebentar ya, boleh silakan, boleh nggak kira-kira? Itu yang namanya halal, yang diperbolehkan. Lawan katanya haram, yang tidak dibolehkan, yang harus kita jauhkan. Makanya halal harapannya kita tingkatkan. Apa yang dilarang kita jauhkan, yang dibolehkan justru itulah yang harus kita tingkatkan. Dalam halal bihalal kita bersilaturahim, sehingga maknanya, harapannya menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab yang ketiga, halal bihalal itu disandingkan dengan kalimat thayyibah. Setidak-tidaknya dalam Al-Quran nyatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan, minum, ya kan? Kamulah sekalian apa yang ada di muka bumi halal dan yang baik. Bukankah dalam halal bihalal harapannya komunikasi kita menjadi baik? Ya kan? Komunikasi kita bisa menyenangkan antara orang tua dengan sekolah, sekolah dengan komite, orang tua dengan guru, komponen-komponen dalam sekolah dan sebagainya, sehingga harapannya kita saling bekerja sama. Kalau kita ingat belajar,
Sholat walaupun sifatnya ubudiyah. Coba kita belajar. Kita kalau sholat terakhir bagaimana Pak? Diakhiri dengan salam. Salam nengoknya kemana Pak? Ke kanan dan ke kiri. Harapannya kita baik. Wali murid satu dengan yang lainnya jangan merasa saling paling menonjolkan. Kita bisa belajar dengan bangunan sekolah. Kita bisa belajar dengan bangunan hotel. Itu menjadi indah karena tidak ada saling menonjolkan. Ini tembok. Kalau kita lihat komponennya apa saja Bu? Ada semen, ada pasir, ya kan, ada batu, ya kan. Nah, ini semuanya. Tapi tidak boleh tuh mentambah semen, pasir, gara-gara saya kamu bisa melekat. Enggak juga. Saling bersama. Genteng juga sama. Atap, pondasi, semuanya satu kekuatan. Makanya kita bisa belajar dengan sapu lidi. Sapu lidi gimana sapu lidi? Sapu lidi itu diikat menjadi kekuatan luar biasa. Tapi kalau sapu lidi berceceran, cuma ada satu, di sini ada sampah nih, Bu Jeti, di depan kepala sekolah, headmaster, ya kan? Di depan ada sampah, ada sapu lidi, tapi satu saja karena dia berserakan, bisa nggak bersihin sampah? Tapi kalau diikat, bisa nggak? Luar biasa, bisa membersihkan sampah. Jangankan sampah, menggebuk Ustadz Arif Furqon bisa nggak kira-kira? Ustadz Arif Furqon lah, bercanda Ustadz ya. Jadi maaf nih. Jadi sekali lagi yuk bersama kata Bu Jeti dibilang katanya setengah jam. Kalau saya bilang biasanya kultum. Kalau kultum kepanjangannya apa Bu? Bukan kuliah 7 menit, kuliah 70 menit. Atau kuliah terserah antum. Jadi sekali lagi saya yakin, mohon maaf, saya bukan berarti menggurui, tapi sharing, talain yuk bersama-sama. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua yang baik, jangan kita hanya menyalahkan sekolah, tapi hendaklah kita introspeksi kita sebagai orang tua. Jangan sampai ada masalah sedikit menjadi masalah besar. Tapi dengan adanya komunikasi melalui komite, inilah sebagai media. Yang harapannya sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan yang soleh. Anak-anak kita yang sekolah di MIN, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang berprestasi. Kita doakan mudah-mudahan orang tua, wali murid semuanya gajinya minimal 10 juta rupiah. Minimal gajinya 10 juta rupiah sebulan. Mudah-mudahan 16 tanggal 16 sudah koma. Ya mudah-mudahan apapun yang kita inginkan semua tercapai. Karena tampangnya saya lihat wali murid ini Bu Jeti, Bu Kepala Sekolah, tampangnya P6 semuanya. P6. Apa itu P6? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Ya kan ya. Tapi saya berharap pas yang baik. Beli rumah yang 2 miliar pas ada. Mau pergi haji kita semuanya pas ada. Mau umroh pas hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup itu yang pas, nggak usah berlebihan, cukup apa yang kita inginkan. Sehingga kalau orang dadanya bersih, apapun tantangan, hambatan yang ada, resepnya sederhana, H2N. Kalau ada masalah, H2N itu apa? Hadapi, hayati, dan dinikmati. Sehingga memperoleh luar biasa. Ada seorang suami karena dia berhasil tadi pas-pasan punya perusahaan 4, mobil di mana-mana, akhirnya tanah di mana-mana, properti di mana-mana. Ditanya oleh istrinya, "Pak, mobil Alphard punya saha?" Kalau Sundanya ada orang Kerawang. Artinya apa Bu ya? Mobil Alphard punya siapa? Suaminya jawab, punya Aang. Kalau Aang itu biasanya Akang disingkat Aang, berarti abang ya. Punya Alphard punya saha? Punya Aang.
Terus rumah di Pondok Indah punya saha Aang. Terus tanah yang 5 hektar punya saha Aang. Aang itu apa? Angsuran. Tapi tidak apa-apa ya. Makanya saya pernah belajar sama orang Cina. Orang Cina sukses itu karena mau kredit. Kalau bapak-bapak ingin kaya, terutama punya uang banyak, perbanyak kredit. Karena dalam neraca keuangan, aktiva pasifa itu akan balance. Walaupun banyaknya kredit, utang, tapi tidak masalah. Ingat, misalkan kita tidak punya uang untuk perbaikan sekolah, ya kita berupaya. Masa ibu-ibu, bapak-bapak berupaya semaksimal mungkin. Ibu-ibu mau beli emas, kredit, utang, ya kan? Masa buat kebaikan untuk kemaslahatan bersama tidak bisa. Begitu kita malu sepertinya ini. Kalau anak kita didik bahasa Inggris, kursus sebulan ada yang 600.000, ada yang 300.000, dibela-belain walaupun ngutang. Tapi mohon maaf, anaknya belajar TPA Iqra 10 bulan ngutang. Ada nggak yang begitu? Ya Allah, bagus belum ngangsu, kagak dibayar. Makanya nasib ustadz di kampung kesian, urus. Itu ulah orang tua wali murid yang perhatian. Makanya yuk bersama-sama, sekali lagi mohon maaf, jangan mimpi kiranya anak kita berhasil. Kalau tidak bersinergi, ibarat mata uang, orang tua dengan sekolah itu ibarat dua sisi mata uang. Sekolahnya baik, berarti sisi mata uangnya sebelah kanan, sebelah kirinya tidak ada kosong. Laku nggak kira-kira beli bakwan? Laku nggak beli emas, Bu? Enggak laku. Tapi kalau jadikan dua mata sisi tadi, kanan kiri orang tua, insya Allah akan laku, insya Allah akan bermanfaat. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Apa yang ibu bapak? Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Itu nama ikan-ikan. Ikan itu. Jadi ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar, ditambah daun katuk. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Karena saya lihat jamaah semuanya udah lapar dan ngantuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini bukan iklan, ya kan? Ini bukan iklan, cuma promosi aja. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kangen dengan tausiah ceramah saya, ketik aja Bu di YouTube. Ketik apa Bu? Di YouTube ketik Muhammad Zain. Apa ibu-ibu? Muhammad Zain, yang keluar dijamin Mahir Zain. Jadi ini apa, Muhammad Zain tetap ada ribuan ceramah saya, ada 1000 lebih ceramah di Nusantara, di Indonesia, udah muter-muter. Makanya mudah-mudahan bulan depan saya berangkat ke Arab Saudi. Dari Arab Saudi nanti ke Kanada, habis Kanada berangkat lagi ke Australia. Dari Australia nanti berangkat ke Singapura, baru balik lagi ke Indonesia. Itu pun kalau diundang. Saya sudah serius mendengarkan. Amin, susah bener sih ya. Amin ya Robbal. Ya ini saja, mohon maaf ini bercanda ya. Karena saya lihat kalau bapak-bapak kan seneng nih. Kalau duduk, apalagi kalau pengajian dijamin gak ada yang serius. Kalau mau duduk biasanya duduknya yang paling belakang, kalau bisa nyenderan. Ya kan? Makanya orang Barat salut sama orang Indonesia. Kalau orang Barat, kalau dia nggak bisa tidur, datang ke dokter spesialis, gitu Pak Abdurrahim. Dokter spesialis biar bisa tidur, dikasih obat penenang bisa tidur. Tapi orang Indonesia nggak perlu ke dokter spesialis, cukup ikut pengajian dijamin. Ini saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.